Insya Allah pada malam kesempatan kali ini, malam pertemuan kedua, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih mengenai dalam bab isim atau kata benda. Kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya isim itu saat kita akan menunjuk suatu benda, maka yang harus kita pikirkan adalah ada dua poin utama. Yang pertama apa ya? Ada yang masih ingat Bapak Ibu sekalian? Jenis atau yang namanya jinsun. Dan kedua jumlah atau yang namanya jamak. Ada. Dalam jins atau jenis dalam bahasa Arab ada suatu benda dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada dua. Ada yang namanya muzakkar dan muannas. Muzakkar ciri-cirinya dia tidak ada huruf ta marbuto itu yang bentuknya seperti ini. Dan kalau muannas maka ciri-cirinya adalah dalam kata tersebut terdapat huruf ta marbuto. Contoh, kita berikan contoh. Kemarin kita punya contoh papan tulis. Saburotun. Di sini di akhir kata dari saburotun atau papan tulis artinya ada huruf ta marbuto. Maka dapat kita ketahui bahwasanya kata ini berjenis kelamin perempuan atau yang namanya dalam bahasa Arab kita sebut dengan muannas. Kalau muzakkar berarti lawan dari muannas, maka tidak ada ta marbuto. Contoh ada kata kitabun. Kata kitabun itu tidak ada ta marbuto. Lalu di poin kedua saat kita menunjuk sebuah benda ada yang namanya kita harus memperhatikan adat atau jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama tunggal atau yang namanya mufrad. Dua yang namanya musanna. Dan yang terakhir ketiga jamak. Jumlahnya lebih dari dua. Maka dalam bahasa Arab pembagiannya tidak sama seperti bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pembagian jumlah itu hanya dua, tunggal dan jamak. Kalau dalam bahasa Arab tunggal untuk satu benda, dua namanya musanna beda sendiri, jamak lebih dari dua. Maka 3, 4, 5 dan seterusnya itu namanya jamak. Baik, kita ulang pelajaran yang kemarin. Saya berikan kata fa'ilun. Monggo Mas Tri, silakan bentuk fa'ilun diubah fa'ilun dalam bentuk musanna. Fa'ilaini. Mas Jarwo, silakan bentuk fa'ilun dalam bentuk ubah fa'ilun dalam bentuk jamak. Fa'iluna, fa'ilina. Masya Allah. Sekarang sedikit mudah. Atau lebih mudah. Bu Siti. Kitabun masuk ke dalam muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa, Bu? Karena tidak ada huruf ta marbuto. Lagi. Ja'ilun. Mbak Witri. Ja'il. Pak Sunadi, silakan ubah ja'ilun dalam bentuk jamak. Ja'iluna. Ja'ilina. Masya Allah. Yang kemarin ada ibu. Ja'ilun ubah dalam bentuk musanna. Ja'ilun
Musana Bu. Dua Musana. ya. Ya. Jailani. Satu lagi atau Jailani. lai. Lai. Jailai. Insyaallah. Terakhir ayat. Tarikun, orang yang meninggalkan. Tarikun silakan ubah dalam bentuk musanna dan jamak sekarang. Tarikani, tarikaini, Dan tarikuna, tarikina. Masya Allah. Jadi kita kembali mengingat pelajaran yang kemarin Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk mengidentifikasi atau mengetahui apakah kata benda tersebut berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, pertama kita lihat dengan adanya tak marbutoh atau tidaknya. Kalau ada tak marbutoh makanya dia masuk ke dalam mu'annas. Kalau tidak ada tak marbutohnya masuk ke dalam Mudzakkar. Kalau ingin kita mengidentifikasi berapakah jumlah dari benda tersebut, maka kita perhatikan pada bentuk tatanan hurufnya. Ciri-ciri benda yang berjumlah dua, ada tambahan yang berbunyi ani dan ain. Contoh, fa'ilun, maka bentuknya fa'ilani, ilani, fa'ilani, atau fa'ilain. Kalau ada bentuk akhir ini ani dan aini, maka namanya musanna, tergolong ke dalam benda yang berjumlah dua. Kalau jamak, ciri-cirinya dia ada tambahan kata yang berbunyi una dan ina. Kita ambil di tarikun. Tarikuna atau tarikina. Kita perhatikan di sini. Una dan ina. Ingat, bedakan antara ina dan ain. Hurufnya sama, ya dan nun. Di sini juga ya dan nun, tapi beda harokat. Baik, kita sudah bisa membedakan mana jumlah yang jenis kelaminnya perempuan dan mana kalimat atau kata dalam bahasa Arab yang berjenis kelamin laki-laki. Juga bisa membedakan mana yang berjumlah 1, 2 atau musanna atau jamak, jadi lebih dari 2. Maka sekarang kita belajar ke dalam yang namanya ismul isyarah, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Inggris contohnya this is, there is, there are. Nah, seperti itu. Maka dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kita akan menyebutnya dengan hadza, hadihi, tilka. Apa tadi Mas? Ismul isyarah. Isyarah. Ismul isyarah. Sekarang kita mencoba untuk menulis tanpa harokat, dan Bapak Ibu sekalian mencoba konsentrasi mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ismul isyarah. Dalam bahasa Indonesia kecil bisa tidak kalau tambah kata Mas? Hah? Kecil.
Enggak, memang harus gini. Begitu. Oh, Ya. Kalau Ismul isyarah apa tadi? kata tunjuk Kata tunjuk. dalam bahasa Indonesia artinya adalah Kata tunjuk. kata tunjuk. Lagi-lagi di sini kita kembali menemukan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Apakah itu? Ada yang tahu? Tunjuk masuk ke dalam tunjuk. Tanpa kata kita bilang gini. Isyarat. Lagi-lagi kita menemukan bahwasanya isyarat berasal dari bahasa Arab. Itu membuktikan bahwasanya memang dahulu bahasa Arab itu telah menyebar ke seluruh dunia. Sebagaimana yang telah kita harus jelaskan kemarin. buta ya, nggak pakai Iya. Topat. Emang kita latih. Dilatih, Pak. Ini awal langsung dilatih itu, Pak. Bikin pusing nih. Makanya kita itu kembali kita dengarkan baik-baik. Nanti kalau kita sudah biasa melihat seperti ini, kan nanti metode cara belajar membaca kitab gundur itu adalah seringnya kita melihat dan seringnya kita mendengar. Nanti otomatis saat kita melihat kata seperti ini, karena Bapak Ibu sekalian sering mendengar saya berkata ismun, maka nanti saat Bapak Ibu menemukan kata atau huruf yang seperti ini akan otomatis membaca ismun. Tapi kalau nanti saya tuntun terus dengan harokat, Bapak dan Ibu tidak berpikir, dia langsung membaca harokatnya saja yang ada. Maka di sini kita belajar sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalnya ada yang tidak tahu cara bacanya, silakan ditanyakan kembali. Baik, sekarang kita belajar kata tunjuk untuk benda berjumlah satu dan berjenis kelamin laki-laki. Maka kita menggunakan kata tunjuk hadza. Hadza. Yang artinya ini. Hadza artinya ini. This is. This is. Untuk satu benda. Ingat poinnya. Laki-laki. Syarat menggunakan hadza yang pertama, dia harus mufrad. Mufradun yang kemarin sudah kita pelajari. Tunggal, mufrad, tunggal. Yang kedua, dia harus berjenis kelamin muzakkar atau laki-laki. Tadi contohnya ciri-cirinya tidak ada huruf Tak marbutoh. tak marbutoh. Mungkin agak dia dulu sedikit, Mas. Tak marbutoh, Mas. Terus nanda sama yang. Oh iya. Jadi kembali kita ulangi sedikit. Untuk membedakan. Sebelumnya dalam bahasa Arab, saat kita akan menunjuk satu buah benda, maka kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, apakah jenis kelamin dari benda tersebut dan berapa jumlah benda tersebut. Satu kali ngomong, dua kali pikir. Dalam bahasa Arab, satu kali berbicara, dua kali berpikir. Pertama kita mengidentifikasi apakah jenis kelamin dari benda tersebut. Ada perempuan atau yang namanya muannas dan ada yang namanya muzakkar atau laki-laki. Ciri-cirinya bagaimana? Cara membedakannya bagaimana? Kalau benda yang muzakkar atau laki-laki, maka dia tidak ada huruf apa yang namanya? Tak marbutoh. Tak marbutoh ini tidak ada Di akhir kata. di akhir kata. Tidak ada tak marbutoh di akhir katanya. Tapi kalau misalnya muannas, kebalikan dari muzakkar, maka untuk mengidentifikasi apakah benda tersebut berjenis kelamin muannas atau tidak, lihat ada tak marbutohnya atau tidak. Kalau ada berarti dia termasuk jenis kelamin Perempuan. muannas atau Muannas. perempuan. Itu kalau membedakan jenis kelamin. Poin kedua, membedakan bagaimana jumlahnya tadi. Kalau untuk jumlah satu atau mufrad itu satu, bendanya satu, maka tidak ada perubahan. Contoh, misalnya ada kata fa'ilun, pekerja, maka dia bentuknya tetap fa'ilun. Ini ketahuilah, tanpa ciri-ciri suatu apapun, bentuknya fa'ilun ini
pasti jumlahnya sama. Tidak bisa kita identifikasi sekarang. Tapi kalau nanti sudah kita berjumlahnya musanna, saat kita temukan jumlahnya itu 2 atau musanna, maka dia akan ketemu ciri-cirinya di sini. Gimana berubahnya? Fa'ilani. Maka tambahannya di mana? Ani. Ingat kata-katanya. Ani atau fa'ilai. Maka kalau ada kata yang akhirnya bunyinya ani, aini, contoh lagi selain fa'ilan, fa'ilain, mu'minani, mu'minaini, qa'imani, qa'imaini, ja'ilani, ja'ilaini, bunyinya belakang seperti itu, ani, aini. Maka ketahuilah bahwasanya jumlah benda tersebut adalah 2. Atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan musanna. Oke, itu kalau menentukan jumlah. Dan yang terakhir, jumlah dalam bahasa Arab itu ada yang namanya jamak atau lebih dari 2. 3, 4 dan seterusnya. Contoh dari fa'ilun. Maka dia bentuknya akan berubah menjadi fa'iluna atau fa'ilina. Insyaallah. Nah, fa'iluna atau fa'ilin berubahnya di mana? Una dan ina. Maka cara mengidentifikasinya seperti itu. Kalau suatu benda bunyinya ani, aini, maka jumlahnya 2. Kalau bunyinya una, ina, maka jumlahnya Lebih dari 2. 3, 4 dan seterusnya. Baik, bisa dimengerti? Insyaallah. Oh, itu biarkan saja dulu. Ada. Kita kasih satu gambar. Ya. Buku. Bahasa Arabnya kitab. Tapi ingat, buku di sini adalah buku bacaan. Dan enggak semua buku bacaan. Buku bacaan yang kayak majalah itu namanya majalah. Jadi majalah juga dari bahasa. Betapa banyak bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab. Kitab, majalah, apalagi kemarin masih ada. Bahkan bahasa Jawa kan, ada yang masih ingat? Bahasa Jawa yang dari bahasa Arab? Potong. Apa arti? Apa bahasa Arabnya? Kotoa. Dalam bahasa Jawa? Ketok. Kotok itu berasal dari kotoa, yang artinya memotong. Sama-sama teman-teman. Kitab. Contoh, kita menunjuk satu benda berjenis kelamin laki-laki. Kita identifikasi lagi di sini. Ada ani, aini enggak? Tidak ada. Ada una, ina enggak di situ? Tidak ada. Maka jumlahnya 1. atau dalam bahasa Arab namanya Mufrad. Kita lihat sekarang jenis kelaminnya. Ada tak marbutohnya tidak? Di akhir. Tidak ada. Maka jenis kelaminnya Muzakkar atau laki-laki. Maka kalau sudah memenuhi 2 syarat ini, kita menggunakan kata tunjuk haza. Berarti gimana kita kalau mau bilang ini kitab? Kitabun. Untuk benda yang berjarak dekat. Betapa repotnya bahasa Arab masih mikirin yang dekat. Enggak 1, enggak 2, enggak 3 atau tidak. Laki-laki atau perempuan bendanya. Kan ribet bahasa Arab. Tapi harus kita pelajari karena bahasa agama kita adalah bahasa Arab. Jadi mau tidak mau kita harus belajar. Kita apa? Baik, gambar yang pertama kita. Ini sudah dicatat? Sudah. Oh, belum. yang baru datang tuh. Kita kasih lagi
Satu benda berjenis kelamin laki-laki. Apa ini? Pena, bukan solder ya. Pena. Bahasa Arabnya dan kolam. Kolam ya. Kolam. kolamun. Kolam. Pun ini nanti itu tidak disebut tidak apa dari kolam. Kita kolam. Tapi ingat, penekanan saat panjang pendeknya itu sangat penting. Sebenarnya telah kita jelaskan kemarin. Ada contohnya kemarin kan? Oh iya, kemarin Anda janji ngasih tahu bukti bahwasanya tak marbutoh ini bukan huruf tambahan. Contoh, kalau ada tak marbutoh dan tidak ada berubah makna. Jawalun tanpa tak marbutoh artinya handphone. Tapi kalau jawalatun sama bentuknya. Jawalun atau dan satu lagi dan jawalatun. Bedanya di mana? Tak marbutoh. Ini artinya handphone, ini artinya motor. Beda satu huruf, cuma tak marbutoh saja. Itu sudah merubah makna. Maka di sini terbukti bahwasanya tak marbutoh ini bukan huruf tambahan. Dan masih ada lagi contohnya. Oke, baik. Kita mencoba untuk melafazkan bahasa ininya dulu, bahasa Arabnya kitab dan kitabun, Kitabun. qolamun, Kolam. kitabun, Kitabun. qolamun. Kolam. Perhatikan di sini. Kitabun, Kitabun. qolamun. Kolam. Apa namanya pakai tangan kiri ya Bapak Ibu? Kitabun, Kitabun. qolamun. Kolam. Kitabun. Kolam. Kolam. Kitabun. Kolam. Kitabun. Kitabun. Kolam. Kitabun. Baik. Sekarang kita pakai hadza. Artinya Ini. Ini adalah buku. Hadza kitabun. Hadza kolam. Lagi. Hadza kitabun. Hadza kolam. Ingat, nadanya selalu begitu. Kitabun. Jadi jangan kitabun. Kayak kolam. Salah. Kitabun. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melafalkannya kitabun, maka tulisannya berubah. Kitabun. Dan ini tidak ada. Itu nggak ada artinya. Ada sebenarnya. Sebenarnya bacanya bukan kitabun, jadi Kutib. kutubun. Bentuk jamak dari kitab. Nanti kita pelajari. Ini jamak yang irregular. Jamaknya tidak berbentuk una dan ina. Itu nanti. Maka penekanan vokal dalam bahasa Arab sangat berpengaruh pada penulisannya. Kita ulang lagi. Kitabun, Kitabun. qolamun. Kolam. Kitabun, Kitabun. qolamun. Kolam. Lagi. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qolamun. Hadza kolam. Baik, kita tambah mufradatnya atau kosa katanya. Benda-benda yang sering kita gunakan sehari-hari. Mistarun. Oh, itu mistar. Di pasar. Iya benar. Ya. Mistar. Gimana? Handphone jadul. Gampang handphone terbaru. Motorola. Yang zaman dulu, Pak. Ganjal mobil dulu, Pak.
Jawwal. Jawwal. Ya, bareng-bareng. Jawwal. Jawwal. Lagi dengarkan lagi. Jawwal. Jawwal. Ayo. Jadi penekannya di jawwal. Jauhnya masuk dulu. Jangan jawal. Jadi jawwal. Mulutnya panjang. Jawwal. Ayo. Wahid isnan salasa. Jawwal. Lagi. Jawwal. Insyaallah. Lagi. Apa? Iya, kan mandek dikit. Jawwal. Masjid. Masjid. Ada masjid. Ada Masjidun. Ayo. Masjidun. 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 Bahasa apa ini? Bahasa Indonesia dari bahasa Arab lain. Udah berapa dari kemarin? Kalau mau hitung silakan hitung. Nanti Anda akan menemukan bahasa Indonesia itu sangat miskin. Iya. Enggak. Tapi bukan berarti bahasa Indonesia tidak penting. Lagi. Kita 5 ya, biar ganjil. Ya, saya. Sini deh, masuk deh. Melarikan diri dari rumah. Jawwalun handphone ya. Jawwal. Handphone apa telepon? Handphone. Handphone. Kalau telepon rumah, jadi lagi hatif. Ini sangat masyhur. Rumah. Baitun. 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 Apa artinya? Baik. Sekarang kita coba satu persatu. Anda tunjuk, Bapak Ibu sekalian silakan sebutkan bahasa Arabnya tanpa hada. Bahasa Arabnya langsung. Baik, wahid isnan salasa. Kitabun. Qalam. Jawwal. Masjidun. Baitun. Insyaallah. Sekarang kita coba menggunakan ini adalah buku, ini adalah masjid. Menggunakan kata hada. Baik, wahid isnan salasa. Hadza kitabun. Hadza qalam. Hadza jawwalun. Hadza masjidun. Hadza baitun. Hadza kitabun. Hadza masjidun. Hadza baitun. Silakan diingat-ingat dulu. Sambil kita menambah mufradat. Apa tadi mufradat? Kosakata. Nanti saya hapus, saya tunjuk. Silakan sebutkan bahasa Arabnya. Silakan dicatat ya. Nggak perlu digambar ya, tulis bahasa Indonesia nggak apa-apa. Biar ingat digambar. Tapi kalau mau sambil dia ingat digambar. Tiga nih, bisa. Oh, masih basah ya? Dipan. Enggak, ya mas.
Sudah? Naam. Iya, Mas. Kholas. Kholas. Kelas. Kalau belum lama. Lama lagi. Sulit. Oh itu ya. Makanya orang yang bekerja lama pasti dia belum selesai. Mungkin dari situ juga. Mungkin kalau ini mungkin. Lama lagi. Oh iya, ada lagi bahasa Jawa yang dari bahasa Arab. Puasa bahasa halus dari Jawanya. Siang. Siang. Jamak dari saum. Siang. Sudah dicatat? Kelas? Kelas. Kelas. Tulisan kelas. Format deh. Kelas. Apa kho? Ya. Kho. Kho ya. Kelas. Kho. Kelas. Kelas. Lama. Lama. Sudah? Kelas. Sudah. Pakai tanpa hadza dulu, tanpa hadza. Wahid isnan salah. Jawabun. Masjidun. Baitun. Kolam. Jangan salah, kurang. Kolam. Kitabun. Jawabun. Kolam. Masjidun. Baitun. Insyaallah. Sekarang kita gunakan hadza. Jawabun. Masjidun. Baitun. Kitabun. Kolam. Kolam. Anak tanya satu persatu siap. Oke, kalau tunggu sekali lagi ya. Pakai hadza. Wahid isnan salasa. Masjidun. Baitun. Jawabun. Kolam. Kitabun. Silakan dimungkinkan dulu hafalan Al-Qur'an. Nanti silakan tutup kursanya, tutup tulisnya, lalu kita Jawa. Kalau nggak pakai un, kalau nggak pakai un, Enggak apa. nggak apa-apa. Karena Jawal. itu nanti dia mempengaruhi posisi dia di mana. Oh. Kalau dia menjadi objek, dia nggak pernah dia an. Misalnya saya melihat kitab, berarti roa itu kitaban dan kitabun. Nah itu nanti di ilmu nahwu. Dan itu agak sedikit itu. Berarti sama kayak dengan pena, kolam atau kolam. Kolam. Ya. Kolam. Kitab. Kolam. Jawab. Masjid. Jadi dalam bahasa Arab percakapan sehari-hari, kol tidak perlu terlalu didengungkan. Maksudnya terlalu dijelaskan. Misalnya masjid nggak perlu ada masjid. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran, tentu kol kita perjelaskan atau pembinaan. Baik. Hada baik. Al-baik. Kalau nanti kalau ngomong sehari-hari dia biasanya harap datang itu gitu. Sudah hafal? Terlalu lama hilang nadi. Baik. Sebelum hilang kita uji satu persatu. Dari belakang sama. Oh dari belakang.
ini. Oke. Terus ini monggo. Hadza bait. Masya Allah. Siapa? Dahayu ya? Dahayu. Silakan. Hadza jawal. 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 Masya Allah. Mbak Indri. Siapa? Silakan. Hadza Hadza kolam. Masya Allah. Ibu. Hadza bait. Budiani. Hadza masjid. Mbak Wida. Hadza jawal. Mbak siapa? Oh Minta. Nah, kita silakan. Hadza kitab. Dinda. Hadza kolam. 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 Hadza kolam. Masya Allah. Om Udin. Monggo. Hadza masjid. Oke, sekarang kalau ada berdua ini selesai nanti saya berikan dua ya. Soalnya ini mudah. Kitab masjid dan mudah di apa? Om Tri. Hadza bait. Mas Jarwo. Hadza jawwalun. Jawal. Jawwal. Jawal. Jawwal. Masya Allah. Mbah Paino, monggo. Hadza kolam. Masya Allah. sekali Simba. Monggo Simba. baik baik Pak Suradi. Jawwal. Hadza kitab. Masya Allah. Mas Nanda. Hadza kolam. Masya Allah. Ayah. Hadza jawal. Baik. Sudah mungkin ini. Insya Allah. Masya Allah. Jadi sudah dijawab semua tadi. Sudah. Kita beralih pada benda yang berjenis kelamin perempuan. Ayo. Saya mas. Diputinkan satu-satu dulu mas. Kita lihat. Nah, ikutin dulu mas. Satu-satu. Nah, Maju. tes enggak. Oh. Ayo dari Gentian. Nah, tadi Bu Siti. Gentian ya Bu ya. Bahas berapa? Boleh apa yang kita Semua. Ya. Mari Bapak pakai hazam. Hadza kitabun. Masya Allah. Hadza kolam. Nah. Hadza jawwalun. Nah. Hadza masjidun. Ada masjid. Hadza masjidun. Masjid. Masjidun. Masjid. Masjidun. Masjid. Kayak kolam. Masjidun. Nah. Hadza baitun. Masya Allah. Mas Nanda, silakan. Hadza bait. Hadza masjid. Hadza jawal. Hadza kolam. Hadza kitab. Baik, ayah. Hadza kitabun. Hadza kolam. Hadza jawalun. Hadza masjidun. Hadza baitun. Baik. Om Udin. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza jawwalun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Baik. Om Tri, monggo. Hadza kolam. Tadi. Kolam. 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 Nah, Masya Allah. Hadza kolam. Masya Allah. Hadza kitab. Hadza jawwal. Jawal. Jawwal. Jawal. Jawwal. Nah, Masya Allah. Ulang. Hadza jawwal. Nah. Hadza masjid. 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 Nah, ayo. Hadza masjid. Ah. Masjid. Masjidun. Hadza masjidun. Nah, Hadza baitun. baik. Mas Jero. Hadza kolamun. Hadza kitabun. Hadza jawwalun. Hadza masjidun. Hadza baiti. Bait. Mbah Paino, monggo. Baitin bait. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza jawwalun. Jawal. Jawwalun. Jawal. Hadza jawwalun. Jawal. Hadza jawwalun. Siti. Jawwalun. Wal.
Zawwalu. Nah, baik. Hadza zawwalu. Baik. Hadza kitabun. Baik. Hadza qalam. Masya Allah. Sibah. Zawwalu. Jadi lah. Mangga Sibah. Ada kitabun. Baik. Ada kolam. Baik. Ada jawal. Baik. Ada masjid. Baik. Ada bait. Masya Allah. Sekarang Budiani, mangga Budi. Ada kitab, Baik. ada kolam, Ada kolam. ada kolam, Baik. ada jawal, Baik. ada masjid, Baik. ada baitul. Masya Allah. Mbak Wida. Ada kitab. Baik. Ada kolam. Baik. Kolam. Ada kolam. Baik. Ada jawal. Baik. Ada masjid. Masya Allah. Ada bait. Baik. Masya Allah. Mbak Mita. Silakan. Ada kitab. Baik. Ada kolam. Ada jawal. Jawab. Jawal. Baik. Ada masjid. Hmm. Ada bait. Oke. Linda. Ada kitab. Baik. Ada kolam. Hmm. Kolam. 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 Ada kolam. Baik. Ada jawal. Jawab. Jawal. Baik. Ulang. Ada jawal. Nah. Ada masjid. Ada bayat. Baik. Bayat. Baik. Bukan Mbak Yatun. Baik. Bayat. Mas Gani coba. Baik. Ada kitabun. Masya Allah. Ada kolamun. Nah, kolam. Kolamun. Baik. Ada jawalun. Masya Allah. Ada masjidun. Pintar. Ada baitun. Pintar. Masya Allah. Ibunya. Udah ngerti? Mangga. Ada kitab, Baik. ada kolam, Baik. ada jawal, Masya Allah. ada masjid, Hmm. ada baitul. Baik. Ibu Siti silakan Bu. Ada baitul, Nah. ada masjid, Nah. ada Jawal. jawal, Baik. ada kitab, Baik. ada kolam. Masya Allah. Ibu Sendiri. Ibu Nur. Suryani. Sorry. Bu Sur. Mangga Ibu Sur. Hadza kitabun. Kitab. Hadza kitab. Masya Allah. Hadza qalam. Nah. Hadza jawal. Baik. Hadza masjid. Baik. Hadza bait. Masya Allah. Dahayu. Ada bait. Nah. Ada masjid. Nah. Ada jawal. Jawab. Ada jawal. Nah. Jawab. Jawal. Baik. Masya Allah. Ada kitab. Nah. Ada kolam. Baik. Masya Allah. Mbak Fitri. Mari Mbak. Ada kitab, Nah. ada kolam, Kolam. kolam, Baik. ada jawal, Baik. ada masjid, Masjid. masjid, Baik. ada baitul. Nah. Masya Allah. Ibu terakhir. Ada kitab. Nah. Ada kolam. Nah. Ada jawal. Jawab. Ada Jawal. jawal. Baik. Jawal. Ada masjid. Ada bait. Masya Allah. Masih banyak problem di Jawal. Baik, ikutin saya, dengarkan saya. Jawal. 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 Hadza jawal. Hadza jawal. Kalau agak susah ngatur temponya, antara hadza dengan bendanya agak dikasih jeda. Jadi temponya mudah lama. Habis saya langsung ikutin ya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalam. Hadza jawal. Hadza jawal. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza baitun. Hadza baitun. Insyaallah. Sudah? Mungkin? Insyaallah. Untuk yang gagal ya. Ini untuk benda satu yang berjenis kelamin Laki-laki. tadi kita ulang.
Untuk laki-laki, cara mengetahuinya dia ini benda laki-laki dengan cara melihat maka dalam benda laki-laki tidak ada huruf ta-nya. Dan untuk mengetahui apakah benda ini mufrad atau satu, musanna atau dua, ataukah jamak lebih dari dua, maka kita ingat kata-kata terakhir tadi. Kalau mufrad ya seperti itu. Tapi kalau musanna ada tambahan ani dan ai. Musanna tadi. Iya. Kalau jamak Una, ina. Kita beralih pada benda yang perempuan. Kelas kita sampai jam berapa? Setengah 10 ya? Itu malam mas. Malam. Jam 9. 9 berapa? 9. Ini kemalaman yang biar besok datanya nggak di on time jadi. Oh iya. Berarti besok kita mulai jam Nanti habis ini bahas jadwal terus tentang waktunya kan. Oh iya. Oke, kita terakhir ya. Terakhir. Sambil mengulang pelajaran yang kemarin. Yang mau mencatat silakan. Saya ulang pelajaran kemarin yang masih ketinggalan. Oh, sebentar, kita belajar. Ismul isyarah artinya Kata tunjuk. kata tunjuk. Ingat, isyarah tanpa berkata dia menunjuk itu tanpa berkata namanya adalah isyarah. Baik, hada. Ada kita. Kitabun. Ada kolam. Ada jawab. Ada masjid. Ada baitun. Baik, kita ulang sedikit pelajaran yang kemarin sambil pas jam 9. Sedikit saja. Bahwasanya kalau yang mana tadi sudah dapat ya. Tadi yang pokoknya yang mufrad, musanna, jamak sudah dapat. Sedangkan muannas sudah ditulis. Kita kemarin mengulang pelajaran bahwasanya bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, dua anak kembar bahasa Arab yang tidak bisa dipisahkan adalah nahwu dan Sorof. Maka dalam bahasa Arab atau al-Arabiyah, al-Arabiyatu, ada dua ilmu yang membuat bahasa ini berdiri. Namanya adalah ilmu nahwu dan ilmu sorof. Sorof. Nahwu sorof. Orang Jawa biasanya dulu kalau di kitab kuning nyebutnya nahwu sorof. Nahwu sorof. Nahwu sorof. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari harokat akhir dari suatu kata. Contoh, di sini ada arabiyatu. Kenapa tuh? Kenapa enggak ti? Kenapa enggak ta? Nah, di situ kita pelajarinya di ilmu nahwu. Kalau sorof, kita belajar sumber kata dan perubahannya. Contoh, misalnya ada kata seperti tadi, fa'ala. Fa'ala artinya mengerjakan. Kalau dia, maka ini huruf sumbernya ada 3. Fa, ain, dan la. Nah, nanti 3 huruf ini, hanya dengan 3 huruf ini kita dapat mengubah kata. Sumber kata tadi apa? Artinya kerja. Yang artinya kerja bisa kita ubah menjadi pekerja, mengerjakan, dikerjakan. Nah, itu nanti kita belajarnya di ilmu sorof. Perubahan kata. Misalnya dari fa'ala berubah menjadi fa'il. Artinya bekerja. Sumber katanya apa? Kerja. Itu kita pelajari di ilmu sorof. Baik, cukup sekian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterima dan bisa kita amalkan kelak dalam membaca kitabullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fanashkurukum ala asam wa ala al-mudzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal mas sambil jadwal Oh, iya. yang taksim sama apa mas yang mau gabung ditulis mas. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita juga membuka kelas, 2 kelas ya. Selain bahasa Arab ada kelas tahsin. Kita belajar makhraj dan tajwid. Tapi saya juga mengajarkannya sebisa mungkin ya saya, karena saya juga masih belajar. Insya Allah kalau untuk jadwal kelas bahasa Arabnya, oke, kita patokan jam 8 ya. Jam 8 kita mulai ba'da sholatil isya pada malam Rabu dan malam Senin. Ya kan? Malam Rabu dan malam Senin. Bisa tak lupa mas. Oh tinggal. Jadi kita bisa aja sebenarnya. Kalau bisa sih gitu. Hah? Kalau bisa sih gitu. Ya kan? Iya. Kalau yang perempuan lebih cenderung suka ke malam atau siang? Siang. Kalau habis maghrib kalau main ya? Siang atau malam? pada asar. Kalau pada asar anak ngajak Pada zuhur. Mana sempat Ustaz? anak insya Allah menyesuaikan. Bagaimana? Anak rencana kan sana sudah lihat. Insya Allah ini istiqomah ya yang ikut ya. Insya Allah istiqomah. Istiqomah. Maka ini anda lihat antara info dan akhwatnya udah banyak. Kalau kita campurin gini terus kan nggak enak. Bagus ya. Sesuai dengan hukum syar'i. Nah, kalau bisa kita bisa antara info dan akhwat. Kalau infoan itu malam Senin dan malam Rabu pada Isya jam 8. Tapi kalau akhwatnya, kalau misalnya bisa siang, bisa nggak? Bisa. Jam 2 sampai jam 3. Oh di sekolah ya? Kalau yang di sekolah gitu. Kalau nggak habis maghrib. Pendek ya. Enggak. Kurang. Jam 2 sampai jam 3. Atau jam setengah 3 sampai setengah 4. Asalnya jam Oh iya ya, asalnya kan jam 4 itu masalah. Tidak masalah. Bisa gitu sekarang bisa sekarang. Gimana? Iya deh. kan ngajarnya tiap hari, paling 2 hari itu kan kesini. Ya, insyaallah hari Senin dan Rabu atau bagaimana bisanya hari apa? Kalau mas kayak gini dulu. Atau masih kayak gini dulu? Bisa. Bisa. Kalau siang mau terpisah, kalau malam ada teman bahannya. Antar. Iya, siang udah dia Bu ya. Iya, iya. Tapi berarti siang kita hari Senin dan Rabu. Senin, Rabu, jam 14.30 sampai jam 15. Bahasa Arab. Hasilnya nanti. Hasilnya Bahasa Arab putri ini ya. Bahasa Arab PR perempuan. Bahasa perempuan Senin, Rabu. Jam setengah 3 sampai setengah 4. Bisa insya Allah. Nanti takutnya setelah kita pisah malah nggak bisa, nggak ada yang datang. Takutnya begitu. Kalau memang tidak bisa sampaikan, jadi nanti nggak ngamplak kita ubah waktunya. Untuk yang laki-laki, bahasa Arab yang laki-laki,
Selasa. Jam Ba'da Isya. Isya Sampai. sampai selesai. Baik, tahsin. Kira-kira ibu-ibunya mau ikut tahsin nggak? Mau. Tadi alhamdulillah sudah ada Bu Dani dan Bu Ririn. Ya, Bu Ririn ceritanya salah jam. Dikiranya kelas tahsin, padahal malam ini bahasa Arab. Jadi sudah berangkat Bu Ririn. Baik, berarti ini hari apa? Hari Selasa ya? Kalau kita taksi yang kemarin kan malam Sabtu ya. Malam Kamis, besok malam Sama malam Sabtu. sama malam Sabtu. Kalau yang bapak-bapak malam Kamis, malam Sabtu. Iya, tanggal 1. Taksi. Tapi kalau ibu-ibu mau sama itu habis Maghrib. maghrib, malam Kamis, malam Sabtu habis Tapi kayaknya nggak cukup maghrib. kalau habis. Maksudnya habis Tadi maghrib kita langsung. ada coba ini. Kita berempat aja. Karena yang mau tahsin itu seperti itu. Kalau pas Tadi kita taksi bahasa uzubillah aja nggak? Baru tahu, tok. Gimana kira-kira? untuk sementara biar gabung dulu sama bapak dulu. Wah, cuma kalau tahsin suara soalnya. Kalau tahsin Atau- suara. Jangan. Untuk sementara habis gak maghrib dulu mas. Yang di Al-Azhar ya. Jumat Jumat, Jumat dan Minggu. malam Jumat, malam Yang Minggu, kebanyakan waktunya. malam Selasa itu kan yang kosong. Itu kan yang kosong. Malam Jumat berarti Kamis. Ya Kamis malam Jumat, Sabtu. Jumat malam Sabtu, terus Sabtu malam. Sabtu malam Sabtu Minggu malam sama Minggu. Senin malam Selasa. Oh, 3 hari. 3 hari itu kan yang kosong. Iya. Yang kosong, tapi kan di sana nggak tahu yang mana yang Nanti di Al-Azhar berapa kali ya? 2 kali aja. 2 kali. Seminggu kan? Seminggu 2 kali ya. Malam apa tadi? Ya. Berarti habis waktunya. Gimana? Ada Ya, masalah. Al-Azhar malam apa? Vaksin belum untuk pasti. bapak-bapak. Belum pasti ya. Belum Oh iya, pasti. Vaksin bapak-bapak. Kasih bapak-bapak malam Kamis, malam Sabtu, Ba'da Isya. Kamis, malam Sabtu, Rabu dan Jumat. Lalu Pada Isya. Ba'da Isya. Ini yang apa? Yang Yang apa? Mintanya tahsinnya malam atau siang? Karena monggo. Kalau- Nanti gimana? Kalau Karena siang pokoknya Habis- bisa, asalkan jangan ba'da asar. Kalau ba'da asar kan tidak bisa. habis maghrib lah mas. Ya walaupun sedikit-sedikit dulu. Yang penting jalan emang, dulu. emang nggak ada. Baca maafin. Pendek. Tadi kita udah coba. Waktunya sih. Waktunya panjang Kita sudah mencoba. Kalau habis asar sampai maghrib. Enggak, gini aja. Ba'da maghrib nanti Usama tinggal ke masjid, yang di rumah biar sambil murojaah. Nanti habis dari Isya Sampai jam 8. sampai jam 8, jadi nggak malam. Sampai jam setengah 9 gitu. Gimana? Iya. Bagusnya kayak gitu kayaknya. Kalau menurut saya, karena kalau siang tuh cuacanya panas. Iya, emang kalau baca itu nggak Terus enak. kadang kita ketiduran, takutnya malah nggak terlaksana. Iya, kalau siang tuh, kalau menjelang maghrib. Yang maghrib. dia ngajar online di Solo. Makanya sampai jam berapa? Ada Solo itu. Dia online dari Solo. Nggak apa-apa mas malam untuk maghrib apa? Jadi ba'da maghrib sampai ba'da isya setengah 9 gitu ya. Iya nggak apa-apa.